Halo semua, apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa, yes, puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji nama Tuhan, di saat ini kembali lagi dalam YouTube channel Encik Tika Maniku. Dan saat ini Encik Tika akan membahas Bina Anak Pelajaran 47. Dan untuk pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan semoga pembacaan ini dapat kita baca bersama. Shalom, damai di hati. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kembali lagi Encik Tika akan menceritakan tentang cerita Alkitab dalam kitab Yunus. Dan sesuai torang pembacaan firman Tuhan dalam kitab Yunus 1 ayat 1 sampai 17 menceritakan kembali tentang seorang nabi. Angkat tangan yang masih ingat pembacaan minggu lalu, yaitu tentang Nabi Obadja. Nah, siapa masih ingat apa itu nabi? Nah, nabi adalah seseorang yang dipilih oleh Allah atau diutus. Jadi nabi ini yang memilih adalah Tuhan Allah sendiri. Nah, dorang pekerjaan yaitu menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan perintah Tuhan. Nah, di saat ini adik-adik, Encik Tika akan menceritakan tentang Nabi Yunus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada suatu hari ini Nabi Yunus ini dia dipanggil dan disuruh atau diperintahkan oleh Tuhan Allah pada waktu itu untuk pergi ke suatu kota yang bernama kota Niniwe. Jadi Tuhan suruh adik-adik ini Nabi Yunus ini untuk pergi ke kota Niniwe. Tuhan bilang, Pak Yunus, ngana pergi ka Niniwe, ku ngana sampaikan itu perintah kepada mereka, ngana peringatkan kepada mereka, karena mereka telah berbuat jahat kepadaku. Adik-adik bayangkan tuh, kalau minggu-minggu lalu orang bercerita ada tentang Amos tuh, Nabi Obadja yang diperintahkan Tuhan. Nah, kali ini Nabi Yunus yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia disuruh untuk ke kota Niniwe. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Tapi di saat itu adik-adik tahu ini Yunus, dia nih mau pergi, dia nyendak dengar itu Tuhan berperintah. Yunus lebih pilih dia lari ke kota lain. Jadi adik-adik, ketika Yunus mendapatkan perintah dari Tuhan, toh Encik Tika bilang tadi, ketika Tuhan bilang Yunus, kan harus pergi ke kota Niniwe. Nah, adik-adik, Yunus ini pamalawang, dia nih mau pergi. Toh dia bilang, aduh, nih mau kita mau pergi. Dia lebih pilih, dia lari ke kota lain. Dan dia naik kapal pada waktu itu adik-adik ke kota Tarsis. Jadi kota Tarsis itu berlawanan arah dengan kota Niniwe. Adik-adik bayangkan, dia lari dari Pak Tuhan, dia nih mau dengar Pak Tuhan. Toh, kalau Nabi Obadja toh, Amos, dorang Tuhan kasih perintah, dorang langsung pergi. Toh dorang langsung backing Tuhan perintah. Tapi kali ini adik-adik, ini Nabi Yunus ini dia nih mau pergi. Jadi dia lari ke kota Tarsis dan dia naik kapal pada waktu itu. Dan ketika dia berada di kapal, dorang kapal ke tengah laut pada waktu itu, adik-adik, tiba-tiba Tuhan mendatangkan badai besar. Adik-adik, Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Yunus pada waktu itu. Tuhan datangkan badai besar. Orang tahu tuh kalau badai besar. Beberapa hari ini tuh kalau adik-adik perhatikan, orang kadang mengalami badai besar, Kang, angin kencang tuh. Kalau sama di Encik Tika tinggal di dekat laut atau di pinggir pantai. Jadi kalau misalnya ada angin besar, badai besar, pasti air di laut itu bagelombang, ombak-ombak. Jadi air tak gulung-gulung, angin kencang. Nah, itu adik-adik dirasakan oleh Nabi Yunus pada waktu itu. Jadi ketika Tuhan datangkan ini badai besar adik-adik, ini kapal hampir tenggelam. Tiba-tiba adik-adik, orang-orang yang ada di dalam kapal itu masing-masing berdoa. Ada yang lain berdoa pada orang pedewa-dewa. Nah, ini Yunus adik-adik tahu di dalam kapal dia so dengar ini angin kencang, badai besar. Dia cuma pilih tidur.
Ternyata adik-adik pada waktu itu semua orang yang berada di kapal itu merasa takut sampai dorang berdoa. Tapi pada waktu itu ada sebagian orang yang berdoa kepada dewa-dewa. Dorang bukan berdoa kepada Tuhan. Nah adik-adik ini kapten kapal atau pemimpin kapal pada waktu itu menemukan ini Yunus sementara tidur. Kong dia kasih bangun, dia bilang, bangun Yunus, Yunus bangun, berdoa panganape Tuhan agar torang diselamatkan. Nah adik-adik bayangkan tuh, dorang semua so berdoa mar dorang dapat ini Yunus sementara tidur. Nah ternyata adik-adik ini orang-orang di kapal ini, pemimpin-pemimpin atau kapten kapal ini, dorang ini adik-adik membuang undi pada waktu itu. Dorang mau cari tahu siapa yang menyebabkan ini badai besar. Tiba-tiba adik-adik tahu ini undi ini jatuh kepada Yunus. Ternyata dorang bilang Pak Yunus, oh ternyata kote ngana yang menyebabkan ini badai besar. Tuh karena dorang merasa ketakutan. Tuh dorang dapat Yunus cuma ada tidur, terpaksa dorang buang undi dan undi itu jatuh kepada Yunus. Kong pada waktu itu adik-adik tahu Nabi Yunus mengaku pada orang, benar ini badai besar karena kita lari daripada Tuhan. Adik-adik bayangkan Yunus mengaku pada orang. Dan pada waktu itu Yunus suruh pada orang, adik-adik Yunus bilang, buang jo lempar pak kita ke dalam laut. Dan mereka mengiyakan. Dengan terpaksa adik-adik, ini orang-orang yang ada di kapal ini, dorang kasih yang buang pak Yunus ke dalam laut. Adik-adik tahu pada waktu itu tiba-tiba ini angin atau badai besar ini tiba-tiba berhenti. Karena ini pelaut-pelaut ini dorang so lempar Pak Yunus ke dalam laut. Tuh, berarti memang benar badai itu terjadi karena ada Yunus di kapal. Tuh, Tuhan menegur Yunus lewat apa? Lewat alam, lewat laut. Tuh, karena Yunus lari daripada Tuhan. Nah adik-adik itu pelaut-pelaut pada waktu itu yang ada di kapal, ketika ini badai besar berhenti, dorang lihat, dorang saksikan semua yang terjadi pada waktu itu, dorang adik-adik merasa takut dan dorang apa? Mulai menyembah Tuhan. Dorang percaya bahwa ini Yunus pe Tuhan itu yang menyebabkan semua itu terjadi. Dan Tuhan juga yang apa? Yang menghentikan ini badai besar. Dorang langsung ketakutan dan dorang langsung menyembah Tuhan pada waktu itu. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Ternyata adik-adik ketika dorang buang Pak Yunus ini, Yunus koteknya nak tenggelam. Yunus ini Tuhan masih utus lagi ikan besar untuk apa? Dia telan Pak Yunus pada waktu itu. Tuh. Ya telan dan Yunus berada waktu itu di perut ikan. Tuh sampai ada lagu Yunus di perut ikan tuh. Karena apa? Tuhan masih menyayangi Yunus. Tuhan yang tidak kasih dia tenggelam, malahan Tuhan utus ini ikan besar untuk menelan Yunus. Sehingga pada waktu itu adik-adik tahu Yunus berada di perut ikan berapa lama kote? Berada 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar saat ini dari kisah Nabi Yunus adik-adik, bahwa torang pe Tuhan Allah sangat berkuasa. Tuh, Tuhan bisa mengendalikan badai, Tuhan bisa mengendalikan laut, bahkan Tuhan pun bisa mengendalikan ikan besar. Tuh, Tuhan cuma perintahkan ini ikan untuk menelan Yunus. Bahkan adik-adik Tuhan memberikan badai yang besar kepada Yunus. Tuh, pada saat dia ada di kapal pada waktu itu, Tuhan bisa mengendalikan segala sesuatu. Jadi adik-adik, biarpun torang mau bersembunyi di mana ketika torang melakukan kesalahan kepada Tuhan, Tuhan dapat tahu torang ada di mana adik-adik. Jadi, torang nimbole contoh ini Yunus. Torang nimbole iko ini Yunus pekalakuan. Melakukan kesalahan kong basambunyi lepa Tuhan. Biar torang basambunyi adik-adik di lubang paling kecil toh.
Tuhan mengetahui segala sesuatu. Orang basambunyi di pohon besar, aduh, basambunyi jo di sini, Tuhan pastinya mau dapat lihat kok pak kita. Tuh ketika orang melakukan kesalahan, orang belajar dari Tuhan Yesus. Tuh Tuhan Yesus ketika Tuhan Allah utus ke dalam dunia, dia melakukan segala perintah Tuhan. Tuh Tuhan Yesus sampaikan perintah Tuhan kepada orang umat manusia agar orang diselamatkan. Jangan orang contoh ini Yunus, ini mau dengar ini perintah Tuhan. Karena adik-adik sesungguhnya ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, orang harus backing, orang harus lakukan itu. Karena kalau orang yang tidak backing, orang mau sama dengan Yunus ini. Biar orang mau lari ke mana adik-adik, tetap Tuhan mau dapat. Lari ke laut ikan telan, bisa saja orang lari ke hutan ada binatang buas mau dapat apa orang. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, lewat firman Tuhan di saat ini, Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan menghendaki kita agar kita boleh menjadi anak-anak yang taat. Kalau di rumah taat kepada orang tua, kalau di sekolah taat kepada guru-guru di sekolah, kalau di sekolah minggu, pas ibadah sekolah minggu kita harus taat kepada guru-guru sekolah minggu. Bahkan orang harus taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan berarti mau melakukan kehendak Tuhan. Enci ungku selalu kasih ingat di sekolah minggu. Menjadi taat itu berarti menjadi anak-anak yang mampu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Taat baca firman, taat berdoa, taat beribadah. Orang bukan hanya melakukan juga kehendak Tuhan, orang harus percaya. Ketika orang percaya, orang juga mampu melakukan firman Tuhan dalam orang kehidupan setiap hari. Jadi marilah adik-adik, orang senantiasa menjadi anak-anak yang selalu taat. Taat kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin firman Tuhan.